Baik, yang berikutnya, setelah kita mempelajari syntax analyzer, kita akan masuk ke semantic analyzer. Di mana yang kita ketahui bahwa di syntax analyzer itu hanya dilakukan pengecekan secara sintak, tetapi tidak menghasilkan output. Sehingga diperlukan satu tahap untuk mengevaluasi luaran dari program yang diketikkan atau yang dituliskan. Nah, di semantic analyzer inilah tahapan di mana ada proses untuk mengevaluasi apa yang dilakukan setiap perintah yang diinputkan di dalam program tersebut. Salah satunya itu adalah dengan menambahkan yang namanya translation grammar. Jadi grammarnya itu dilengkapi dengan translasi, di mana tujuannya itu adalah agar sistem itu bisa mengenali bagian mana dari grammar itu yang menghasilkan output. Jadi grammar yang berisi action symbol ini disebut dengan translation grammar. Action symbol dalam grammar itu ditulis di dalam tanda kurung kurawal, di mana arti dari action symbol ini adalah untuk menghasilkan output. Output yang dihasilkan oleh simbol itu sendiri. Berikutnya, untuk mendapatkan himpunan dari selection dalam sebuah grammar translation, kita dapat dengan mudah menghilangkan action symbol. Hasilnya itu disebut dengan basic grammar. Jadi kalau kita menghilangkan tanda action symbol tadi, itu menjadi basic grammar yang kita kenal di dalam syntax analyzer ya. Jadi atau kita sebut dengan parser. Contoh dari sebuah production yang ditulis dengan menggunakan dalam bentuk action atau dalam sebuah translation grammar itu adalah seperti ini. Jadi ada non-terminal panah menuju ke atau digantikan dengan dalam kurung kurawal itu actionnya apa. Jadi ini juga disebut sebagai epsilon rule di dalam basic grammar. Berikut adalah contoh translation grammar yang digunakan untuk mentranslate operator atau ekspresi infix menjadi ekspresi atau notasi postfix. Jadi kalau kalian kenal yang namanya operasi infix atau ekspresi infix itu misalkan 5 tambah 2 itu adalah operasi infix di mana operatornya ada di tengah. Sedangkan bentuk postfix notation itu adalah sebuah pernyataan di mana operan dan operatornya, operan dan operannya itu ditulis terlebih dahulu dan operatornya itu ada di bagian belakang. Ini yang kita sebut dengan postfix, sedangkan kalau prefix notation itu di depan operatornya, kemudian operannya itu ada di belakangnya. Jadi ini kita sebut dengan operan, ini sebut dengan operator. Nah, di sini grammar 5.1 itu adalah grammar yang digunakan untuk mentranslate bentuk dari infix operation expression menjadi notasi postfix yang seperti ini. Kita lihat di sini. Di sini ada 8 rule. Yang pertama ada expression, term,
list atau expression list, di mana expression list itu terdiri dari ada dua aturan, ada dua production, yaitu plus term dalam kurung plus list. Kemudian list itu adalah sama juga dengan bisa diganti juga dengan lingkar hampa. Nah, di sini ada bentuk yang menggunakan tanda kurung kurawal. Nah, ini akan melambangkan action-nya, jadi melambangkan action-nya. Kemudian di sini juga ada term list. Term list-nya ini juga ada tanda kali yang dia ada di dalam kurung kurawal. Maka ini juga merupakan action. Kemudian ada lagi di sini rule yang ke-8, vector, variabel, lalu diikuti dengan variabel yang ada dalam kurung kurawal. Ya, maka di sini itu adalah merupakan action-nya. Nah, basic grammar dari grammar yang diperoleh dengan menghilangkan action symbol. Jadi kalau kita hilangkan action symbol ini akan menjadi basic grammar. Jadi basic grammar-nya itu kalau saya tuliskan lagi yang kedua, itu adalah this plus term list. Ya. Jadi ini dengan menghilangkan action-nya. Nah, kemudian yang kelima, ini juga basic grammar-nya adalah list, vector, lalu list. Dan yang terakhir, pada production yang ke-8, itu bisa kita tulis bentuk basic grammar-nya itu adalah var. Jadi seperti ini adalah selain yang 1, 3, ini sudah langsung bisa kita tuliskan karena dia di sini tidak ada action-nya. Di mana parsing tree untuk mendapatkan expression var plus var kali var itu dengan menggunakan basic grammar-nya itu bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi pertama kita menggunakan expression, kemudian expression itu di parsing menjadi term dan list, expression list, kemudian term-nya dengan menggunakan rule yang keempat yaitu dirubah menjadi vector dan translation list, term list, vector dan term list. Sementara vector di sini itu dengan menggunakan rule yang ke-8 itu diganti dengan var. Nah, hanya di sini karena harusnya kan var saja ya. Var di sini kalau kita menggunakan basic grammar kan mengevaluasinya itu adalah var. Nah, kita extended dengan menggunakan action symbol sehingga vektor ini tidak hanya var saja tapi ada di sini action untuk var-nya. Jadi seperti itu. Jadi bayangkan ini seperti membuat parsing tree atau parse tree yang biasa dengan menggunakan basic grammar, hanya pada rule-rule tertentu itu kita tambahkan action. Jadi seperti ini contohnya. Jadi sebenarnya aslinya itu cukup plus term list. Ya, kemudian di sini juga ini harusnya var saja. Nah, kalau ini kita baca dari kiri ke kanan itu adalah var plus var kali var. Ya. Jadi yang lainnya ini kan tidak dipakai. Ini untuk bentuk parsing tree menggunakan translation grammar.
Sehingga kalau kita tuliskan sequence secara benar, secara translation grammar-nya itu akan kita dapatkan var kurung kurawal var, kemudian plus var kurung kurawal var kali var kurung kurawal var, lalu kurung kurawal kali, kemudian terakhir kurung kurawal kali. Jadi ini bentuk yang kita dapatkan berdasarkan pohon yang ada di sini. Di mana input simbol dan action simbol itu dikombinasikan menjadi satu ya. Jadi yang var ini adalah input simbol, ini input simbol, sedangkan yang ada di dalam kurung itu adalah action. Dimana kalau kita keluarkan bagian action-nya saja, jadi kalau kita keluarkan bagian action-nya saja, kita akan dapatkan seperti ini ya, var, ini kan var, kemudian var, lalu var, lalu kali, lalu plus. Nah, sekarang bagaimana mengimplementasikan translation grammar dengan recursive descent parser? Untuk mengimplementasikan translation grammar dengan recursive descent parser, simbol action itu harus ada di sebelah kanan dari grammar rule. Ya, kemudian tuliskan semua action simbol ini mengacu ke memanggil fungsi tertentu ya, bergantung pada tujuan penulisan atau actionnya. Jadi tergantung actionnya. Jadi kalau kita bertemu dengan action simbol, maka yang dilakukan adalah memanggil fungsi sesuai dengan actionnya. Jadi actionnya misalkan cetak A, cetak B, gitu ya. Contohnya misalkan seperti ini ada translation grammar dengan 3 rule S, print A, S, kemudian S, B, B, lalu B besar, ini print. Berarti ini untuk untai hampa ya. Jadi harusnya ini sudah untai hampa. Di mana S itu adalah recursive descent dengan dimana isi dari fungsi S kan. Jadi kita kan kalau recursive descent kan membuat masing-masing simbol di sini, simbol terminal, non-terminal itu menjadi sebuah fungsi ya. Sebuah fungsi di mana di sini dia akan memanggil perintah cetak, ya, perintah simbol, hanya jika inputnya adalah A. Jadi dia mencetak A, mencetak kalau dia ketemu A. Seperti juga rule 3, dia kalau empty, dia bertemu dengan untai hampa, maka dia akan melakukan pencetakan meskipun dia itu terminal ataupun non-terminal. Sehingga dengan menggunakan algoritma ini, kita bisa mendapatkan kumpulan dari option-option select ya, jadi option select. Select pertama itu adalah cetak A, select kedua adalah cetak B, select ketiga misalkan enter. Nah, recursive descent translatornya untuk grammar di sini itu bisa dituliskan seperti ini. Jadi S ini untuk yang S, kemudian print, lalu A, lalu B, nah, salah ya, oh A, S, sorry. Jika inputnya adalah A, maka di sini dia akan membaca input, lalu cetak. Jadi perintah cetak. Nah, cetak ini apa ya? Terserah, misalkan print A gitu atau gimana ya. Pokoknya ini adalah sebuah action. Ya, untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan rule yang pertama. Lalu kemudian dia memanggil S. Atau S yang kedua itu adalah
B besar, terus yang kedua adalah B besar, maka dia jika bertemu B yang dilakukan hanya membaca input. Ini bedanya antara rule yang pertama dan rule yang kedua. Jadi di sini tidak ada action. Nah ini kalau yang di rule yang pertama di sini ada action. Jadi kalau yang rule kedua itu hanya baca input ya sudah, kemudian memanggil fungsi B. Nah, kemudian yang B di sini karena kosong ya, jadi kalau di sini kan ini sebenarnya kan kosong ya, untuk hampa baru kemudian print gitu ya. Berarti kan hampa ini kan bisa sembarang, jadi bisa kosong, bisa tidak membaca apa-apa. Misalkan inputnya adalah spasi atau enter ya. Ini bisa kita tambahkan di sini. Jadi B ini kan print gitu ya. Maka untuk mewakili yang untai hampa ini kita berikan bahwa kalau inputnya adalah berupa enter, maka dia melakukan proses cetak. Actionnya adalah cetak. Ini untuk menerapkan aturan yang ketiga. Nah, untuk dengan cara yang sama, kita bisa menerapkan grammar yang pertama, yang sebelumnya itu grammar 6.1 dengan menggunakan recursive descent parser. Jadi di situ untuk yang rule yang pertama itu adalah expression, di mana expression, kemudian di situ ada kurung buka, saya lupa, kita lihat, expression term Alice. Ya, expression term Alice ini. Kemudian untuk yang Alice itu midterm atau Alice term, kemudian diikuti Alice ya. Kemudian yang Alice sendiri itu ada term plus term, lalu di sini cetak. Ya, actionnya adalah cetak plus, jadi mengeluarkan tanda plus. Dan kemudian Alice. Nah, sehingga urutannya adalah jika dia membaca plus, maka yang dilakukan adalah membaca input, berikutnya lalu memanggil fungsi term, lalu mencetak plus ini ya, mencetak plus. Nah, seperti itu. Demikian juga untuk yang lainnya. Cukup mudah untuk mengimplementasikan recursive descent parser. Jadi recursive descent parser untuk syntax directed translation ini dia akan langsung menghasilkan keluaran, tidak hanya mengecek apakah inputnya itu sesuai dengan tata bahasanya atau tidak, tapi dia juga menghasilkan output sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh grammar tersebut. Demikian paparan saya, penjelasan saya terkait dengan semantic analyzer. Dalam hal ini kita menerapkan syntax directed translation dengan menggunakan recursive descent parser. Terima kasih atas perhatiannya.